Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Waalaikumsalam. dengan catatan RSZ bersama saya Rosana Susi. Kita akan menyimak kisah inspiratif dari petani agribisnis buah naga yang berhasil mengubah lahan marginal menjadi kebun buah naga yang produktif berskala besar. Beliau adalah Insinyur Muhammad Gunung Sutopo atau kita lebih kenal dengan nama Pak Degun. Selamat datang Pak Degun di Yampi Podcast yang saat Selamat ini datang. Ya, sedang ya. bincang-bincang dengan beliau adalah alumni IPB, Sarjana Ilmu Tanah, lulus tahun 1980, pendiri dan pemilik Sabila Farm, kebun buah naga yang Ya. berkembang menjadi agroindustri keluarga di kawasan Kaliurang, Sleman sejak 2005. Skalanya Ya. puluhan hektar. Jadi nanti kita akan dengarkan bersama bagaimana kiprah beliau mengubah lahan marginal atau bekas galian menjadi kebun buah naga produktif dengan teknik budidaya berkelanjutan dan komersial. Ya. Menjadi pionir agribisnis buah naga di daerah istimewa Yogyakarta. Amin. Penghargaan yang telah diterima yaitu menerima Dr. Honoris Causa dari IPB pada 24 Oktober 2020 sebagai pengakuan atas dedikasi dan kontribusinya di bidang pertanian atau hortikultura. Dikenal Ya. juga sebagai petani inspiratif, agripreneur, sering tampil dalam pelatihan, wawancara, kegiatan agrowisata dan juga pameran-pameran dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu tidak usah Ya. berpanjang lebar saya menjelaskan. Kita awali bagaimana nih Degun bisa disampaikan ke audiens yang kita sapa dengan sahabat Yanti, perjalanan Degun hingga dikenal sebagai petani agribisnis buah naga dan mendirikan Sabila Farm. Monggo. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semua pemirsa yang saya hormati seluruh Indonesia, mungkin juga ada yang di luar negeri. Selamat sore. Ini dari Yogyakarta. Ya, dari Yogyakarta kami mengudara di sini. Saya adalah petani sejak tahun 85, 1985 saya sudah jadi petani, dan sekarang saya diwawancarai dalam hal buah naga, karena saya jadi petani buah naga sejak tahun 2005. 2005 saya juga membuka perkebunan pertanian di Yogyakarta dan beberapa daerah, dan sekarang saya merasa bahwa saya beruntung menjadi petani buah naga ini. Nah, untuk itu mungkin dari Bu Susi kita memberikan pengalaman kepada semua peserta di sini, pendengar, maupun pemirsa ya, bahwa kenapa buah naga, kenapa, apakah bisa buah naga itu menjadi penggerak pertanian gitu. Nah, Ya. di situ tuh. Jadi tahun 2005 saya baru mulai. Jadi saya buah naga ini mulai baru 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang 20 lalu nggak tahun. sengaja gitu. Sudah lama juga. Tapi saya bertani sejak tahun 85 ya, sudah 40 tahun lebih juga deh bertani. Saya alumni IPB, saya konsisten ya, Institut Pertanian Bogor, saya konsisten untuk menjadi petani gitu. Saya tidak kerja di Ya. bank, tidak kerja di Kementan juga tidak. Tapi saya langsung ke pertanian, langsung ke situ ya. Saya nanti ya sulit, tapi waktu saya mulai, saya ceritakan dulu, saya tidak di buah, tidak. Waktu tahun 85 itu saya petaninya tanaman hias. Karena apa? Hmm. Karena saya tinggal di Jakarta dan di Jakarta banyak perumahan-perumahan baru, maka peluangnya adalah tanaman hias. Juga Betul. jalan tol juga begitu, maka itu petani itu harus melihat peluang. Di sini saya katakan, petani jangan hanya berpedoman pada produksi saja, tapi melihat peluang.
Kalau peluang di situ ada perumahan, butuhnya bougainville, butuhnya flamboyan, butuhnya velcades, butuhnya soplir, ya itu disediakan aja petani menyediakan gitu. Bukannya enggan jangan gitu ya. Nah, dari Jakarta saya bergerak dalam bidang tanaman hias. Ada anggrek potong juga ada, anggrek potong gitu seperti itu dihargain. Ya kadang-kadang nggak laku, tapi kadang-kadang mahal sekali. Itu Ya. biasa aja. Jadi Ya. petani itu adalah hal yang biasa saja Fluktuatif ya, Dek, karena harganya fluktuatif ya. ya fluktuasi itu harus tahan. Maka itu saya di sini di awal-awal jangan-jangan bahwa petani itu harus sabar dan tahan gitu ya. Jangan kemurungsung pengen jadi kaya Hmm. gitu. Nanti kaya kaya sendiri nanti kayanya kaya sendiri nanti. Tahu-tahu kaya aja gitu nanti. Nah ini juga seperti itu. Jadi saya tanaman hias, kemudian juga sudah bisa sampai kepada berapa hotel gitu, berapa hotel juga gitu. Oh, waktu ke hotel ngirimi tanaman hias, kok ternyata ada peluang ayam gitu. Oh, suplai ayam, suplai ikan. Oh ya, diisi juga gitu. Ada gitu. Ya kadang-kadang ayamnya sulit, nggak laku. Ya biasa gitu. Nggak perlu nangis ya, karena biasa aja gitu. Jadi apa-apa tuh sebenarnya ada relasi. Kita menjaga relasi, petani menjaga relasi, dan menjaga kualitas produksi sambil belajar terus untuk mengembangkan itu. Nah, kemudian saya berpikir kalau hari tua paling bagus, karena saya waktu itu belum tua banget ya. Belum Tapi tua saya ya. pikirkan Sekarang udah tua. hari tua, hari tua Belum saya tua. harus punya tempat, hari tempat yang untuk bertani dan juga hidup yang nyaman gitu. Maka saya pindah ke Jogja. Maka tahun 2003 saya pindah ke Jogja dan tahun 2005 saya mulai ini. Saya mendirikan Sabila Farm. Sabila Farm itu sarana belajar ilmu Allah. Sabas, sarana Oh, belajar ilmu Allah. Paham itu, gitu. keren. Dan Ya. kebetulan anak perempuan saya namanya Sabila. Saya punya anak dua, satu lahan, satunya Sabila. Sabila, Jadi iya. duanya pertanian. Jadi Sabila sekarang di Sabila itu seperti itu, maju dan menyenangkan. Saya merasa bersyukur sebagai alumni IPB diberi ilmu banyak banget itu oleh IPB itu. Waktu itu dikasih banyak, terima dulu aja gitu. Nanti ditambah lagi tambah itu. Saya baru setelah berapa puluh tahun itu baru tahu, oh gitu maksudnya gitu ilmu tanah itu gitu gitu. Itu seperti itu. Jadi tidak langsung terima gitu. Tapi pokoknya penting ujian C aja itu. Ujian C lulus udah terima aja dulu gitu. Ilmunya nanti berkembang bisa seperti itu. Uh, karena kejaran coklat itu adalah menikmati hidup ya, sambil mensyukuri Allah gitu ya. Jadi saya bisa bilang paham itu. Tanam apa? Waktu itu tanam apa ini di Jogja tanam apa? Hmm. Itu juga belum tahu, waktu itu belum tahu. Pokoknya mesti aja itu. Saya berpedoman bahwa saya pasti hidup gitu. Saya pasti hidup dan saya pasti berkreasi apa gitu. Nah, terus ketemunya buah naga tadi. Jadi waktu saya berhaji tahun 2005 itu di haji itu saya bermohon ya, memohon ya Allah berilah saya komoditas pertanian yang bermanfaat Sesuai buat orang ya. banyak, Oh, ya, bermanfaat dan bermanfaat buat orang sesuai ya. banyak. Ya, jadi yang penting bermanfaat buat orang banyak gitu seperti itu. Tahunnya dikasih tahunnya buah naga. Oh, buah naga itu panganan opo saya nggak tahu waktu itu buah naga bahan. Saya pulang ke Indonesia terus buah naga waktu itu di Matahari ya ada supermarket ya Hmm. itu 1 kilonya 80.000 itu impor dari Hong Oh, Kong katanya oh, dari Hong Kong import. mana-mana Hong Kong mana ada gitu ya tapi dari Hong Kong katanya Hmm. 80.000. Wah mahal sekali nih tapi saya beli juga. Oh bunga naga itu kayak gitu ora enak gitu. Lalu Hmm. saya berpikir kenapa saya bunga naga pasti harus yang enak gitu. Ya. Nah, terus saya punya teman pilot ya, punya teman pilot itu bawain buah naga dari luar yang bener gitu. Ya enak, buah naga itu enak, buah naga putih enak, buah Jadi naga beda merah ya, Pak D. enak Rasa gitu. itu Uh, dibedakan oleh eh? warna. Rasa itu dibedakan oleh warna. Oh ya, ya juga. Tapi tidak selalu begitu, tidak selalu Oh, begitu. Nanti di belakang akan saya kasih tahu ya. ya. Jadi saya bertebaran setelah itu tahu buah naga. Oke, buah naga belum ada di Indonesia. Ini buat petani-petani yang pengen mencoba, mungkin juga para pensiunan yang baru mencoba tanam buah naga apa gimana gitu ya. Eh, saya kebetulan waktu itu tidak punya guru, tidak punya
Dan jangan buka WA, dulu belum ada WA, HP aja Iya, enggak, belum ada gitu ya. Jadi belum ada iya. itu email juga nggak jelas gitu ya seperti itu. Jadi saya berpedoman pada doa, dan berdoa. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang benar untuk berbisnis buah naga seperti itu. Ya kebetulan aja, nggak tahu tempat bibitnya di mana, nggak tahu juga nggak tahu, cara budidaya nggak tahu, gurunya nggak tahu, tanya kemana juga nggak tahu seperti itu. Jadi kekuatan doa itu selalu ada. Jadi rajin tahajud, rajin apa itu berdoa, dan itu mohon petunjuk tadi. Ya kebetulan aja mau cari bibit, kebetulan saya dari Yogyakarta, saya dari Jakarta, kebetulan ada urusan ke Surabaya, naik pesawat, sebelah saya orang Taiwan tadi punya kebun buah naga yang mau dijual. Ya, oke, saya beli aja. Oke, satu sentinya 1.500, 1 senti 1.500, bayangin aja mahal sekali. Padahal panjang 30, jadi 45 senti itu 45 rupiah, 45.000 rupiah, dan kali 4 seperti itu, satu tiang seperti itu. Tapi pokoknya ada dulu, yang penting ada dulu gitu ya, datangkan gitu. Orangnya percaya aja, ngambil itu dikirim ke Jogja, dari Surabaya dikirim ke Jogja gitu. Terus disitulah saya mau bertanya-tanya, gimana buah naga itu gimana gini, yang ngasih tahu orang tawannya bagus, kasih tahu juga seperti itu, ngapa, oh harus pakai tiang ya gitu gitu. Oke, jadi saya satu wis mantep saya buah naga gitu, ilmunya Gusti Allah sing duwe gitu aja, yang punya Gusti Allah, jadi saya harus berdoa kepada yang punya buah naga seperti itu. Nanti dapat aja, tiangnya juga gitu, tiangnya yang mahal, kalau beton mahal gitu. Oke, pakai kayu jaranan, kebetulan ya ketemu juga orang yang mau jual kayu jaranan aja gitu. Nah, oh ya Pak ya, oke, kirim 2 truk ya, gini seperti itu ya, untuk tiang besar itu. Dapat ilmu lagi gitu. Jadi setelah tanam itu tahun 2005, tanam 2006 itu udah panen. Jadi setahun panen gitu. Iya. Bingung loh, kok cepet banget gitu. Sebelum panen, tapi nggak ngerti ilmunya. Panennya itu kan mesti harus yang sekarang tahu kan. Oh bunga, karena saya belajar ke Amerika. Ini belajar ke Amerika, California, buah itu kalau matang kayak apa sih gitu ya. Itu tahun 2008, itu baru tahu gitu loh. Tapi 2006 udah panen seperti itu. Jadi buahnya mau nih, itu panennya saya penting buahnya merah gitu. Ternyata tidak. Jadi ada cara-caranya buah naga itu matang itu kayak apa, supaya enak gimana. Kalau untuk diekspor yang kayak apa. Yang itu. Jadi tanpa ilmu tidak bisa maju. Tanpa ilmu sulit kaya. Jadi saya dapatkan ilmu, kita catat, kita pelajari, kita amati seperti itu, tahu. Oke, gitu ya, gini seperti itu. Nah, setelah itu ngerti saya. Waktu itu buah naganya kecut, saya panen karena udah merah, umur 30 hari dari bunga mekar, sudah saya panen. Saya kirim ke pedagang-pedagang itu 42 gitu. Pedagang-pedagang itu, wah banyak kecut Pak, seperti itu. Jadi bayangkan aja, ilmu budidayanya belum punya, ilmu pemasarannya belum punya, gitu ya. Niat dan kerja keras gitu. Jadi orang kalau nggak bisa kerja keras saja nggak bisa gitu ya. Jadi saya kerja sampai jam 1 malam, pendekatan kepada penjualnya itu kan nggak mungkin saya jualan sendiri, nggak bisa kan, saya harus pada kaki lima itu yang toko buah tadi gitu, Jogja, Magelang, Klaten itu kita dekatin gitu. Ya, itu tahun 2006 itu, bayangkan aja komunikasi masih sulit ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau waktunya banyak saya bisa, kan biasanya di kebun cerita tentang budidaya, kemudian tentang pemeliharaan, kemudian pemasaran gitu, pemasaran dan pasca panen gitu. Ilmu buah naga seperti itu ya. Khusus deh. Iya, itu khusus ya. Orang belajar itu ya kira-kira belajar itu paling tidak 2 minggu itu. Tapi ini kita bikin 1 jam saja, 1 jam dulu ya. Jadi bahwa intinya kita udah niat itu jangan berubah-ubah. Jadi saya dikasih tahu bapak saya, berarti orang itu harus temen apa tuh ya? Konsisten gitu. Kalau udah buah naga ya buah naga gitu. Jangan gonta-ganti gitu ya. Nanti godaannya banyak sekali teman saya yang sudah maju pertanyaan, buah naga Gun, wah itu udah kuno, itu kuno gimana sih? Udah lama itu, ya lama biarin aja, kamu gitu, udah gitu. Itu pasarnya sulit itu, ya biar aja. Wah itu banyak godaannya dan nggak ngerti itu, gitu, dan juga trik-triknya gitu.
tapi proses belajar saya adalah dari apa yang saya temui, apa yang saya alami, seperti itu Ya. ngerti. Jadi akhirnya saya tahu pemasaran itu, karena sekarang saya jadi, maaf ya, bukannya sombong nih, gurunya pemasaran saya tahu gitu. Ya. Jadi karena Ya. pengalaman, bukan karena buku. Tapi Ya. karena Ya. pengalaman, kalau ada orang kayak gini, kalau bakul kayak gini, ojo disetorin, ngapusi ini, jangan gitu. Ini seperti itu tahu gitu. Jadi, Iya. oh yang Iya. bakul ini bagus, ini bisa dipercaya, ya kita Ya. setori aja gitu. Ya. Itu Dan pun nanti juga ada ketipu juga ada. Jadi pengalaman seperti itulah gitu. ya. Dari Tapi pengalaman. selain ini, Degun, Nah, yang pernah jadi saya tahu ya waktu kita kunjungan ke tempat Degun, yang saya pernah dengar dari Degun, justru bagaimana buahnya Degun tuh berbeda dengan buah naga yang ada di pasar. Karena waktu itu eh, selain ya, manis juga padat, ternyata ilmu tanahnya di sini diaplikasikan ya, deh. Jadi ini yang membedakan kalau menurut ya, saya ya. Jadi ini kenapa unggul ya, buah naganya Degun gitu. Rupanya ilmu-ilmu tanah yang diterima nah, yang tadi udah terima aja itu rupanya aplikasinya pada saat budidaya naga ini gitu. ya. Ini Bu Susi. Jadi eh, setelah saya pengalaman ngerti di ilmu tanah, ini kan saya harus membawa beban ini. Membawa bebannya gini, saya petani dan saya insinyur pertanian gitu Hmm, kan, harus hmm. lebih bagus dibanding yang petani-petani biasa gitu kan. Harus ada pembedanya. Kalau saya cuma seperti petani Ya, betul. biasanya, nanti saya akan sama saja gitu loh. Ya, Jadi saya dalam budidaya harus beda, dalam ya, pemasaran juga harus beda gitu ya, dalam pengelolaan ya. sekarang berbeda itu. Jadi setelah saya pelajari itu, buah naga ini kalau ditanam di tanah yang semakin jelek, itu malah justru buahnya Hmm. semakin bagus gitu, seperti itu. Oh, nah mungkin Hmm. ini yang Jadi menginspirasi Degun untuk membuka lahan marginal itu ya, ya, di menawarkan Sumatera, di ke Kalimantan, di daerah, Maluku, menawarkan iya ke iya di mana-mana, iya, menawarkan iya, ke pemerintah daerah untuk menanam hmm, buah naga untuk kesuburan menjadi iya, bagus buahnya. iya. Nah, ini gimana Jadi ngawalnya? orang-orang kan, Ngawalinya? eh, jadi gini, jadi saya tahu, setelah itu tahu, oh jadi pengalaman itu, kemudian pengalaman tadi setelah 2-3 tahun saya tahu gitu, mengolah tanah seperti itu tahu gitu. Jadi banyak kan Pemda ataupun petani atau orang yang punya tanah luas itu ngeluh gitu. Tapi tanah saya merah, oh, Ya. bagus ini. Oh, Hmm. tanah saya hitam, bagus. Tanah saya berumpur, bagus ini. Tanah Iya. saya berapa-apa, bagus seperti itu. Tanah saya gambut, bagus juga. Jadi semua tanah bahasa Ya. bagus itu loh. Terus yang nggak bagus itu cuma tonya tanya nggak mulai, ya itu nggak bagus itu. Jadi Jadi harus segera mulai. slogannya Degun ini pemirsa ya, Harus segera sahabat mulai Yampi. gitu seperti itu. Ya, Karena slogannya Degun ini para sahabat Yampi adalah jebret, jebret, jebret gitu. Jangan cuman nanya, tanya aja. Iya kan? ya, ya. Ya, Iya, jangan tanya aja, lakukan aja. Karena apa? lakukan, Kita lakukan baru saja. tahu nanti setelah Halo? saya budidaya di wisata dengan di Pekanbaru pasti beda nanti gitu. Hmm, Bedanya apa? Ya nggak tahu. Nanti lakukan aja dulu. Nanti di sana kita bermodifikasi. ya, Oh, ya, ternyata ya, tanah Pekanbaru kayak gini merah sekali, columnya dalam sekali, nggak ada batunya seperti itu. Jadi kita harus begini gitu. Itu sebetulnya petani itu harus kayak gitu. ya, Bukannya oh, pokoknya dulu dipupuk segini, dijalankan segini. Enggak. Kita harus berpikir setiap daerah itu beda. Setiap daerah itu Tuhan memberikan pengalaman pada kita dan kita harus mampu juga mengatasinya. iya, Pasti bisa tuh. iya. Nah, setelah saya tahu seperti itu, maka itu saya tidak takut. Jadi mau ke Aceh ya tahu saya tanahnya di sana gini. Hmm, Oh ya sama. Jadi saya selalu bilang kalau saya harus datang dulu, ya, lihat tanahnya, pegang tanahnya, gini. Oke, di Maluku ya begitu, di Halmahera, di Ternate, nah gitu juga seperti di Manado juga itu. Jadi tanah apa aja mesti saya tenang aja gitu. Mesti iya, ada iya, caranya. Tapi harus tahu dulu, tidak bisa dari Jogja mikir tanah di Kupang. iya, Itu bohong gitu nanti. iya, Jadi iya, bohong. Jadi iya, saya harus datang ke Kupang, pegang tanahnya, oh gitu. Tapi saya sering kadang-kadang ngomong,
saya harus kulon nuwun sama yang bau rekso di sana gitu. Ya, ya. Sebetulnya itu Dikun, saya harus pegang tanahnya juga. Dikun dengan Nah, agribisnis buah naga ini kan berisiko tinggi ya. Bagaimana mengelola ya, risiko ini menurut pengalaman Dikun? Mengelola ya, ya, risiko ya dengan ya. buah Jadi naga gini, ini. setelah kita tahu cara budidayanya, ya gitu ya, maka kita itu harus unik ya, harus unik. Jadi petani itu harus unik. Unik itu Hmm, artinya beda dengan yang lain, gitu. Beda dengan yang lain gitu. hmm, Jadi buah naga saya itu, buah naga putih, itu digemari seluruh dunia itu. Itu hmm, buahnya apa? Rasanya manis, hmm, kemudian kriusnya ada, dan hmm, aromanya ada. Aromanya kayak vanila, seperti itu, enak sekali. Orang kalau memori gitu, memori sekali gitu. Jadi ya, orang, ini jual dengan harga berapa aja laku, seperti itu. Gitu. ya, ya, Itu karena beda itu dengan yang lainnya seperti itu. ya, Jadi satu, tanahnya memang harus kita olah, kita ya, ngerti. Kedua, pasca panennya harus tahu juga gitu. Jadi hmm, panennya berapa hari ini setelah bunga mekar gitu. Kita ya, oke 33 hari, 35 hari sekian-sekian itu harus kita pelajari itu. Itu ya, rahasia kita. Sebenarnya bukan ya, rahasia karena ilmu yang ada di Jogja tidak bisa diterapkan di Pekanbaru, tidak bisa ya, diterapkan di Lampung, beda. Di ya, Lampung nanti ya, beda lagi. Panennya 29 hari. Nah, setelah saya punya pengalaman seperti itu tadi gitu ya, itu hmm, saya berani ngundang orang, mengundang orang. hmm, Orang kalau datang pasti senang dengan seperti ya, itu. Nah, saya agribisnis apa? Jadi saya sekarang kemudian tidak keluar, tidak jual ya, keluar. Orang oh, datang sendiri seperti itu. iya, 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 Jadi saya mengirit transportasi, mengirit itu dan punya iya. nama. Nah, orang kalau datang kan juga mesti pengen minum, kita siapkan minumannya yang khas-khas buah naga seperti Iya. itu. Selain Ada buah naga keripiknya, kuning, buah ada naga apa apa-apanya aja, itu. Dekun? Selain yang kuning, apa saja yang sekarang sedang dikembangkan? Jadi, nah, antar gini. Ini buah Selain naga ini kuning putih, baru ya, kuning itu baru belum ya. Yang ada itu adalah putih dan merah ya, putih dan hmm, merah. Merah itu juga ya, dua macam, tadi seperti itu. Gitu. Dan saya kewalahan dengan buah naga putih. Buah naga putih itu sudah hmm, kita daftarkan di Kementan. Namanya buah naga Sabila putih gitu, Sabila putih. oh, Yang merah namanya Sabila merah gitu. iya, iya, Jadi iya, orang gimana itu kita pakai pakai steknya itu namanya Sabila putih dan Sabila merah. Itu iya, udah iya, ditanam di seluruh Indonesia gitu loh. Terus kok hmm, namanya dinamakan susi sendiri, susi putih, susi merah, nggak bisa. Itu udah kami sudah daftarkan, sudah melalui oh, seperti itu. Iya iya, iya. sudah seperti itu. Jadi Jadi sebelumnya eh, belum ada ya, Dekun, belum yang ada. Tapi mengklaim itu itu nggak buah pakai naga royalti, putih. orang gratis ngambil nama itu boleh gratis saja. Tapi tetap namanya Hmm, Sabila Putih karena saya yang duluin, saya yang iya, iya. mendahului dan kemudian Oh, mendaftarkan, mengidentifikasi itu jenisnya gini, 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 ini mm, itu. mm, mm, Jadi mm. orang-orang itu harusnya terima kasih kepada saya sudah diidentifikasi gitu. Jadi Hmm, bukan royalti bukan, tapi itu adalah iya, pendaftaran nama saya itu iya itu yang pendaftaran. artinya bisa ditelusuri gitu kan? Iya bisa Induknya di diselusuri itu. ya, dan Heeh. seluruh dunia sama, Sabila Putih, Ya, Sabila ya. Merah seperti ini gitu. Oh, Ya, kalau saya ke Vietnam nanti juga namanya yang ada yang jenis apa-apa. Saya kan berapa kali ke Vietnam ya, belajar ya, buah naga di sana seperti ya, itu. Nah, dan itu kita tahu, oh kayak gini, ini jenisnya gini, gini jenis gitu seperti itu. Kemudian ya. kita bisa juga membreeding. Membreeding itu artinya apa? Buah naga itu setiap tahun, mungkin kalau ini pengalaman dari petani saya tahun 2012 itu udah Mm-mm, berani ke luar negeri untuk pameran gitu ya. Dari mm-mm. 2005 buka kebun, 2012 jadi 7 tahun kemudian saya sudah bisa pameran di luar negeri gitu Iya. seperti itu. Mungkin bisa 2013, 2014 ditunjukkan foto-foto yang di ini ya di kebun ya, Dekun ya. ya seperti Ya, itu. tolong Ini foto yang kebun di seperti itu. kebun tadi yang Eh, eh. yang ada Jadi buah ya ya biar jadi budaya sekaligus seperti di ini. itu. Kebun seperti itu. Nah, Jadi ini ini nah, pameran di Jerman ini ya. Jadi kita ya. ada pameran di Jerman itu seperti ini gitu ya.
Itu dari Vietnam, kemudian kita berteman semua karena ilmunya beda-beda, nanti diajari oleh ya, mereka. terus jalan. Ini kiwi Nah, macam ini itu. kan, Ini buah naga ada yang kuning, ada yang merah ya. Ini buah ya, naga itu seperti itu. Ini ya, jenisnya beda-beda. Nanti kuning juga jenis yang kuning yang apa, merah yang ya, apa gitu. Harus tahu karena karakternya beda-beda gitu. Ini tomat ya seperti itu dengan ini ya. Jadi kita di setiap tahun setiap tahun itu kita ada pameran di Berlin, di Messe Berlin. Itu di awal Februari ya, di awal Februari kita pameran di sana. Itu ada 600 berapa? Dari itu 100 negara yang pameran di sana. Buah-buahan seperti oh, itu. Nah, seperti itu. ya, Dan di sana itu kita bertani dan tahu ya sama ini. Dan ini bagusnya di luar negeri itu, kata di luar negeri itu ada pembimbingnya. Jadi kita tuh jangan oh, terus pemasaran gitu aja, enggak gitu ya, ya. ya, ya, Jadi budaya diajari, juga ada apa nih. Karena semua itu bergantung ilmu. Kalau kamu pengen sukses, kuncinya ilmu juga seperti itu. Jadi kami diajari bagaimana budidaya, bagaimana panennya, bagaimana kita pemasaran, seperti itu. ya, 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 Dan ini menyenangkan sekali bertemu dengan petani seluruh dunia. Seluruh dunia itu dari Afrika, dari ya, Amerika, dari Asia, pameran sekali dari itu bertemu di sana terus pameran pameran seperti tadi. itu. Nah Oh, ini apa? Buah naga kuning, ya, ini buah naga merah itu. iya, iya, Nah, iya, jadi iya. untuk menjadi petani buah naga, sebetulnya petani apa saja gitu. Petani apa saja kalau kamu teman dan terus-terusan itu akan Mm-mm. bisa maju ya ini seperti itu. Iya, Dan ini pengalaman seperti itu menyenangkan iya, sekali. iya. Dan ini tidak punya HET, harga eceran tertinggi itu enggak. Kita jual buah Oh, naga bisa berapa saja bisa seperti itu ya. jadi Dan ditentukan saat itu ya, menguntungkan sekali gitu ya. ditentukan saat itu ya. Iya, kita seperti apa gitu. Heeh. Nah, mungkin ada pertanyaan dari petani-petani yang lain, kenapa buah naga saya itu harganya 40, sementara petani-petani yang lain ada yang jual 10.000, ada Ya, lima ya, ribu, ya, seperti ya. itu, gitu. Heeh. Tadi, tadi karena kita adalah cara budidaya kita gitu. Hmm, Dan jadilah petani yang bisa dipercaya. Jadi kalau ditanyain tuh ya bisa jawab, kalau ditanyain hmm, gampang gitu ya, ditanyain itu dihubungi mudah seperti itu, ya, dimintain tolong mudah itu. Jadi nanti orang akan membeli produk kita mahal nggak apa-apa gitu, senang iya, gitu. iya. Tapi kalau jadi petani, telepon aja nggak tahu, teleponnya berapa nggak tahu. Kalau saya punya teleponnya tahu, WhatsAppnya tahu, di Iya, mana-mana sudah dihubungi, kapan iya. saja. Ini tadi Oh, Tante Susi ngajak pewawancara langsung itu ya bisa aja iya, gitu. Ojo, iya. Terima kasih, Dekun. tunggu dulu ya, tunggu apa? Dekun Itu kalau dari, surat kayak gitu konsumen nggak bisa. iya, Dekun. Aku ingin nanya, ini kan sangat Ya, penting ya, bagaimana menyuburkan kembali ya. wilayah-wilayah marginal. Nah, sejauh yang Dekun tahu, Ya. apakah sudah seberapa persen yang sudah tertangani tanah-tanah marginal ini? Dan bagaimana untuk mereka yang belum memperbaharui tanah-tanah tersebut? Apa yang bisa Degun lakukan? Jadi udah berapa persen yang sudah Degun garap untuk menyuburkan tanah marginal? Nah, menurut Degun ini masih Saya berapa lagi gitu, eh, dan kita perlu mendorong pemerintah daerah atau dinas atau apa, mungkin saat ini bisa di ini kan Dekun bisa didorong gitu ya. Jangan dibiarkan bekas galian, dibiarkan bekas tambang, dibiarkan gitu. Bisa menghimbau pemerintah daerah, ya. kementerian, dinas kali Dekun, monggo. Yang pertama bahwa saya sudah mengerjakan tanah-tanah bekas tambang itu juga Iya. reklamasi di tanah gambut itu juga di tanah reklamasi sudah di tanah yang batu saja itu juga sudah seperti itu Mm-mm. ya. Tapi saya bukan petugas ya. Saya bukan petugas Deptan, bukan petugas dari Iya, pemerintah gitu untuk iya, ngurusin tanah-tanah gak subur tadi bukan gitu. iya, Saya berbisnis. Saya berbisnis dengan menanam buah naga gitu.
Jadi ya, kalau ada orang punya tanah ya boleh saya kasih tolong gitu. Tapi saya tidak pengen, wah ini di Sumedang ada tanah ada 1.000 hektar nih, yuk kita reklamasikan gitu. Enggak, itu bukan tugas saya tidak kerjakan itu, maaf ya. enggak Hmm. maksudnya Jadi kan pemerintah daerah lahan itu lahan sudah marginal itu masih mengoptimalkan. Pemerintah daerah kan ya kalau bisa pemerintah mengoptimalkan ya untuk bisa ya itu maksud ya saya. Dengan monggo ini, silakan Kapten Kementan dengan hubungi podcast, saya maksudnya nanti dengan podcast ini Dekun menghimbau lah mungkin ya untuk kesejahteraan ya, petani ya bisa wilayah atau kabupaten atau bisa provinsi gitu, ya kan? sudah sebetulnya sudah. Ya. Jadi itu ditangani oleh CSR-nya perusahaan-perusahaan sudah gitu. Jadi Hmm. CSR-nya perusahaan-perusahaan itu sudah menghubungi saya untuk lahan yang tidak Oh, produktif ini ya, dikatakan sudah seperti itu. Jadi ya. misalnya kayak Adaro tambang batu bara gitu ya. Ini bekas tambang batu bara ini direklamasi gimana gitu. Ya saya datang itu berapa kali gitu. Oh ya gini-gini nih. Tanam, wah buah berbuah gitu. Wah mereka senang Hmm. gitu. Ternyata rebutan sama monyet ya. Ya gitu seperti aja gitu. Jadi, Ya, 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 itu ya. sudah. Jadi saya bagiannya apa? Itu dari Aceh sampai Maluku sudah saya tangani gitu. Sudah kayak itu. Ya, Jadi dan ilmunya saya sudah saya sebarkan kemana-mana. ya, Didatang mereka yang datang ke Jogja dapatkan ilmu juga. Sekarang ini ada ya. beberapa mahasiswa yang belajar seperti itu gitu Terus ya. hasilnya Atau saya gimana, datang, deh? eh? Hasilnya gimana? Dari Hasil, provinsi yang dari sampai Papua Maluku hasil mereka berusaha saya atau hanya menanam ya. Saya sampai agribisnya. menanam ya. Kemudian Oh, perawatan gitu itu enggak oh, bukan saya udah gitu ya. lokal ya, artinya Ya. mereka sendiri gitu ya. Ya, ya yang sudah Oh, mereka sendiri gitu. Pemasaran juga nggak saya nggak tahu juga karena apa sih. hmm, Tapi ilmunya sudah saya kasih gitu. ya, 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 Jadi ya, ya, eh, saya kalau diajak baru kerja gitu. Tidak terus ya, ya, nawar-nawarin, ya, ayo siapa yang mau ini tanah ini enggak. ya, Jadi ada ya, orang punya 300 hektar ya ini. Tapi ya banyak juga yang punya, Pak, ini saya punya 150 hektar nih lahan mm-mm, marginal. Ini gimana? Oke, kita tengok dulu. Tengok seperti itu ya. Eh, mm-mm. Udah tahu gini. Oke, saya tengok sekali, 2 kali. Oke, kerjakan aja. Ini, nah bisa nih bibitnya ini tanam ini. Ya jebret. Gitu. Spread, Jadi ya, biasanya jadi gitu. Dan ya. mereka kaget, 1 tahun udah bisa berbuah gitu. Satu Ah, tahun udah deh, berbuah dan tadi kenapa kita pasarkan luar negeri atau kenapa kita dalam negeri? Pasar dalam negeri lebih menarik sebetulnya. Pasar dalam negeri hmm, itu harganya juga tinggi. Di sini kan iya, harganya sampai 30.000 gitu ya, misalnya gitu ya, hmm, 30.000, 25.000. iya, Itu kan kalau dihitung-hitung $2 kan, gitu ya. Di luar negeri itu cuma $1, kadang-kadang juga seberapa Oh, gitu. iya, iya, Terus kemudian iya. syaratnya berat sekali, syaratnya berat sekali. Oh, Kalau di iya, sini kan bonyok-bonyok dikit ya nggak apa-apa lah gitu sedikit. iya, Ya iya, iya, ketemu dikit nggak apa-apa gitu. iya, iya, Dan cuma pasarnya ya agak terbatas gitu ya, keluar iya, kertas gitu. iya. Dekun, Jadi kita ini tetap produksinya sekarang berapa? Produksi di lahannya Dekun sendiri, yang di Sabila Farm, jadi produksi kita buah naga. kita nggak banyak di Sabila Farm nggak banyak. Kita kalau yang di Sabila Farm itu lebih menekankan untuk pelatihan. Jadi kayak gini loh, bisa seperti itu, Oh, seperti ini, seperti itu. oh, Jadi jadi, ilmunya dulu. iya, Karena apa? iya. Lahan yang nganggur di Pulau Jawa aja ada 6 juta hektar nganggur. Nah, itu 6 maksud juta saya nggak hektar digarap nganggur. itu. Iya, Ya, maksud saya kayak gitu. mendorong para pemerintah daerah yang Seperti itu. membuka Sumatera itu. apalagi. Jadi iya, itu tekadnya aja dari Mm-mm. kalau pemerintah daerah kan mungkin tergantung bupatinya ya, bupati nggak punya Mm-mm. waktu gitu harus Ya, nyari ya, orangnya, nyari orang kabupaten itu siapa yang suka bertani, siapa ya, yang mau kaya itu pasti ada. Jadi ya, pengalaman ya, saya bukan nyari petugas, tapi nyari ya. petani yang mau Mau bertani bertani, dan ya. kemudian yang penting satu mau kaya, dia kan nggak mau kaya nggak bisa. Jadi harus mau kaya dengan bertani tadi gitu. Nanti kok saya mau ke Hong Kong, ke Jepang, ke Korea, pameran seperti itu mudah sekali karena apa sudah punya pengalaman seperti itu gitu. Nah, Iya, iya, jadi iya. awalnya ada seperti itu. Jadi kalau para penonton di sini saya bukan kerjakan wadah lahan kemudian saya kerjakan bukan. Iya, Yang iya, kerjakan adalah mereka dia sendiri, modalnya iya, dia sendiri, ilmunya dari saya seperti iya, itu. Saya iya, bukan petugas
nyangkul, Ya, bukan nyangkul ya. nyangkul bukan Ya, begitu. mungkin Jadi ini kami informasikan ya kepada sahabat Yampi bahwa Sabilah Farm ini juga sebagai pusat pelatihan pertanian. Sehingga bagi sahabat Yampi yang hortikultura. ingin belajar bagaimana hulu sampai hilirnya buah naga, silakan datang berlatih di Sabilah Farm karena Sabilah Farm ini juga pusat pelatihan Ya, pertanian atau kita kenal dengan ya, P4S gitu deh, setara itu ya. Tapi ini yang ya, utama gitu karena ya. sudah modern. Barangkali itu ya Dikun yang untuk mereka yang ingin belajar Ya, mengenai oke, naga. silakan ya, Ki. Ya, Ya, nah mhm. selain Ya, Pak Tita eh, mau tanya dulu boleh, boleh iya, tanya boleh. iya, karena ini Hmm. mungkin yang sekarang lagi banyak dibicarakan ini kontribusinya buah naga ini terhadap swasembada pangan gimana ini? Kan ini termasuk ini juga ya bagian dari makan kita ya. Buah naga ini kan bagian dari Nah, eh, pangan kita kan Degun ya. Bagaimana ini ya, kontribusinya untuk swasembada pangan tuh yang sekarang lagi ya, diunggulkan atau digembar-gemborkan swasembada pangan dalam bidang apapun, tidak hanya beras kan. Jadi bagaimana ya, ini ya. untuk Degun nih? Ya, Gini, orang 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 nggak makan buah naga tidak mati ya, tapi nggak makan beras bisa mati orang seperti itu. Tapi buah naga ini punya khasiat ya, punya hmm, khasiat yang bagus gitu ya. Itu untuk menstabilkan gula darah juga gitu. hmm, Darah tinggi sekarang itu bisa bisa stabil dan mm-mm. berkontribusinya adalah memberikan apa satu dorongan bahwa Vitaminnya. mau kamu makan buah naga ini bukan vitamin aja, jadi Nah, dia punya stimulan itu jadi sehat seperti itu gitu ya. ya, Nanti BAB-nya bisa lancar sekarang ya, itu tidak ya, nggak pusing sekarang itu. Nah ya, itu menjadikan kita bisa berkontribusi bahwa kita sehat di situ seperti itu. ya, Gitu. Jadi baik, saat ini kami ada luas ya ratusan hektar itu memberikan kontribusi kepada pemasaran dan ya, akhirnya di Indonesia ini bisa nyerap aja gitu. Jadi hmm, kami tidak tertarik dengan ekspor dulu gitu ya, walaupun kami ya, tiap tahun ada. Kita tiap tahun pergi ke Hong Kong, tiap tahun pergi ke mm-mm, Berlin, mm-mm, pasar mm-mm. internasional seperti itu untuk menengok gitu ya, ke Ya, Yordania, ke Belanda, ke semua itu menengok oh seperti itu, seperti itu. Dan mereka juga datang ke tempat kami. Tapi sama tujuannya adalah bahwa hortikultura ini sangat menguntungkan. Kami tidak kalau pasar, saya beras kan tertentu harganya gitu ya, beras, ya, jagung tertentu. Ini bahan naga ini mau harga berapa aja boleh. Karena bahan naga kita yang modalnya cuma 6.000 bisa dijual 80.000, bisa nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa seperti itu. ya, Itu pasar mau ya, dan tadi saya bilang ini harus orang yang mau kaya. Kalau orang yang ah kalau modalnya 6.000 per kilonya kita jual 10.000 udah untung dong. Oh, nggak kaya itu benar-benar iya. sulit Nah, seperti itu. tantangannya apa, Dekun, untuk mengembangkan agribisnis buah naga ini? Tantangan yang dihadapi, yang terbesar, tantangan terbesar. Tantangan itu tadi saya katakan di depan, ya tantangan yang terbesar tadi yang di depan sudah diceritakan. Setiap daerah itu beda, setiap daerah itu Hmm, beda. Jadi saya nanam buah ya, naga di Yogyakarta, dan saya katakan dengan di Pekanbaru beda, dengan di Aceh beda, di Kalimantan, di Pontianak berbeda. Itu ya, oh, oke, dipelajari dulu. Pasti orang gagal dulu, pasti gagal dulu. Saya ya, ceritakan ya. Orang tanam buah naga itu pasti gagal dulu. Tapi nanti kedua dia mulai panen sedikit, mulai ketiga, ya, ketiga. Nanti lama-lama jadi ngerti, oh ilmunya gini, terus tadi terus ditambah luas ya, seperti itu. Dan hmm, jangan mulai luas dulu tidak. Mulai di sepertiga hektar dulu, mulai seperti itu, hmm, gitu ya. Atau 1 hektar maksimal seperti ya, itu. Kemudian tanya pembimbing, cari orang pembimbing yang ngerti ilmunya. Cari ya, pembimbing yang ilmu. Jangan jangan oh saya udah tahu ini udah enggak pasti belum ya, tahu karena hmm, apa dia perlu belajar setiap di ya, Maluku juga harus belajar seperti itu ya, di mana melakukan ya, seperti itu nanti ya, tanaman tahu jadi tidak usah Pemda tidak usah apa repot tuh nggak usah orang cari orang yang petani yang mau bekerja dan kemudian mau kaya gitu mau kaya ya, gitu. Jadi perlu ya, yang kaya seperti itu nanti bimbing Tabila membimbingnya untuk lebih mudah seperti ya. itu dan Dekun.
kami juga ada Dikun. hubungan dengan internasional, ya, seperti itu. Ya. Iya. Dikun, menurut Dikun, seberapa penting riset ya? Saya tahu di tempat Dikun ini selalu dilakukan riset untuk dapat menghasilkan yang terbaik untuk Ya, buah-buahan. ya. Nah, seberapa penting riset ini menurut Dikun untuk Amat sangat meningkatkan penting, produktivitas? amat sangat penting. Hmm. Riset, tanpa riset kita tidak bisa maju, tanpa riset kita bubar, tanpa riset kita bubar, gitu, Dan itu gitu. dilakukan terus di Jadi Sabila Farm. terus menerus gitu, obatnya apa, pupuknya apa, panennya kapan, budidayanya apa, gitu dicatat. Oh, ini salah kemarin riset ini salah, Hmm. obat ini salah, ini gini ketemu obat palsu, ketemu pupuk palsu. Nah, Hmm. itu semuanya itu riset seperti itu. Kita petani di Indonesia itu berat banget gitu. Dan karena risetnya kemudian Ya, tidak ada dorongan-dorongan seperti apa gitu. Dan ya, ya. kami mandiri gitu seperti itu. Jadi Hmm. seperti itu. Jadi riset penting sekali. Riset ya. Setiap hari riset. Setiap hari Ya, kita melakukan riset. Bahasanya gitu ya, aja gitu. ya. Ya, Sehingga tanpa ini riset kita akan bubar. mempengaruhi Ya. produksi dan kualitasnya buah naga Sabila Farm ya, dengan adanya riset yang dilakukan Dan terus-menerus. Ya. karena kita pengen harga yang tertinggi, karena kita pengen harga Oh, tertinggi, itu harus riset, oke. harus Iya, kualitasnya bagus gitu. iya. Ya. Nah, Orang pengen kualitas misalnya ini kok kecut buah naga kuning itu mm, kecut itu. Tidak mm, manis. Gitu. Buah naga putih itu manis. Buah naga merah oh, manis sedang gitu, iya, seperti itu. Buah iya. naga kuning kecut. Tapi orang suka sekali buah naga kuning. Kecutnya itu Hmm, kecut enak gimana gitu. Jadi oh, nah ini itu harus kita riset kecut yang itu masih mana. Jadi, dalam taraf riset ya, yang kuning ya, Dea. Ya. Yang kuning ya, masih dalam tahap ya, riset ya, ya. supaya Dan dapat harganya tiga manis, kali lipat. enak. Oh, ya, 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 Nah, ya. Nah, tiga Dikun, kali ini lipat kan, seperti itu. Oh tidak, eh, manis tidak penting, manis tidak penting. oh, warna tidak Seperti itu. penting. Ya, Ya, gimana ini manis tidak penting. Yang mempromosikan penting itu buah naga rasanya ini, tepat. Dikun? Bagaimana mempromosikan buah naga ini supaya menjadi salah satu komoditas hortikultura yang Hmm, cukup menjanjikan gitu ya. andal. Nah, apa Ya, ini ya. eh, Jadi Sabila Farm itu promosinya? risetnya tidak hanya budidaya, juga riset pasar. Jadi pemasaran bagaimana gitu ya. Jadi Hmm. tadi saya bilang ya, buah naga putih kita harganya 40.000. Orang lain jual 10.000, 11.000, lima belas Hmm. ribu. Kalau kita, kenapa 40.000 kita laku sekali seperti itu gitu Mm-mm. ya. Ya, Sekali lagi bahwa orang membeli buah yang mahal itu ya, ya. karena apa? Itu believing, kepercayaan. Aku kepercayaan. Aku kalau beli buah dari Sabila Farm tuh makan tuh enak, rasanya tuh yakin ini. Iya, iya Ini betul buahnya itu itu enak. organik seperti Iya, itu, iya. rasanya lebih menjanjikan seperti Hmm. itu. Mm-mm. Kemudian kalau ada masalah saya bisa tanya yang pemiliknya, kenapa masalahnya kayak Hmm. gini. Itu kan orang mau mahal kan. Tapi kalau kamu Ya. yang penjualnya ini nggak tahu siapa namanya, siapa nggak tahu di pinggir jalan misalnya gitu. Hmm. Kemudian harganya murah, kualitasnya Mm-mm. nggak jelas. Nanti butuh kecut, siapa tadi yang jual siapa nggak tahu nama siapa tahu. Itu Iya, nggak iya, bisa gitu. Jadi iya. kami believing harus dipercaya, Dipercaya, bisa di iya, tracking itu. iya, Nah, iya. Di nanti tracking, ya betul, angkutannya betul. nanti bisa bisa nanti pas waktu angkutan loh, kok sampai di sana kok sampai 2 minggu, nggak mungkin lah, harusnya Iya. 2 hari itu udah maksimal, kok ini sampai 3 minggu, kemudian itu mereka suruh ganti karena kesalahan di apa, di alamat, terus oh ternyata sekretaris saya nulis alamatnya salah, ya seperti itu, oh ketahuan di Oh, sini, iya, jadi kita iya, ganti iya, seperti itu iya, loh. iya. Dikun, Semua di gimana? track Dikun, sampai dusnya, Dikun, tukang dusnya gimana juga kita. nanti ini? Hmm, Dikun, kita kan masih banyak generasi muda ya yang masih bingung menetapkan sebagai petani ya. Menurut Degun ini bagaimana mereka ya. eh, yang generasi muda ini terutama tidak ragu-ragu lagi untuk Ya. menetapkan pertanian ini sebagai bagian dari kehidupannya. Gimana caranya
melibatkan Ya, tadi generasi kan saya muda ini? ceritakan ya. Yang pertama dia harus belajar kepada ahlinya. Hmm. Jadi belajar di situ, cari pembimbing dan menentukan. Oke, aku pengen belajar lele dumbo, ya boleh belajar itu kepada ahlinya. Oh, aku pengen belajar tanam jeruk kingkit, ya boleh seperti itu. Aku pengen belajar tanam jambu, bagus jambu, boleh seperti itu. Tapi ketemulah dengan ahlinya yang tidak bohong. Karena apa? Hmm. Ya tadi kita harus mengajari ilmu yang jujur di sini kepada generasi Ya, muda gitu ya. Tempat iya, saya itu banyak sekali dan yang datang dari situ gitu itu pada belajar gitu. Karena mereka ngerti gitu, ngerti. iya. Jadi kerja keras tidak cukup, tapi harus ketemu dengan guru Guru yang bisa ahlinya ya. membimbingnya gitu seperti itu. Iya, iya, Ya, ya iya. gitu. Dan jangan jangan berpikiran, wah saya kan nggak punya tanah. Sekarang tanah itu mudah sekali, nyewa aja bisa gitu. Nyewa Hmm. aja bisa, jadi nggak usah seperti beli-beli Hmm. apa itu nggak dulu, nyewa dulu. Nanti kalau kita betul sudah ahlinya, sudah pintar itu ya, nanti ada orang yang cari-cari kamu, nyari-nyari pemuda tadi yang, aku punya Hmm. tanah 300 hektar nih, tolong kamu kerjakan deh. Ya guys 10 hektar mulai gitu. Banyak Iya. banget. Saya bilang tadi kan di Jawa aja nih ada 6 juta hektar yang nganggur, tapi itu Hmm. lah kamu ngerjakan 10 Iya. hektar udah cukup lah seperti itu kan. Jadi banyak sekali sudah tanah. Apalagi kalau Hmm. sekarang orang ketakutan kan, tanah nganggur 2 tahun pemerintah Diambil. ambil. Nah, itu nanti Iya. kita ngambil tinggal Nah, ngambilin aja. nah, nyangkut perhatian Jadi pemerintah jangan ini. takut itu. Tapi ilmu dulu, ilmu dulu. Ya, Degun, ini Ya, perhatian ilmunya pemerintah apakah terhadap dulu agribisnis buah dikuasai. naga ini, Mas, ada nggak kebijakan yang perlu diperkuat untuk agribisnis buah naga ini dan hortikultura? Kebijakan yang diperlukan untuk Ya, mendorong, apa ya, memperkuat petani buah naga dan hortikultura. Kebijakan ya, diperlukan apa kira-kira, ya. Dun? Kalau untuk budayanya, untuk budidayanya mungkin bisa lah didorong seperti itu ya. Tapi kalau sudah pada tingkat pemasaran itu Hmm, perlu penanganan khusus, perlu ilmu khusus gitu ya. ya, Kami setiap saat ini juga ada banyak sekali yang prapensiun bank, prapensiun hmm, apa-apa itu datang ke Sabila Paham untuk ya, berlatih di sana. Kami ajari ya, tanam buah naga, budayanya, gimana, tambu lampot, segala macam itu kita hmm, ajari semuanya gitu. Itu budidayanya. Tapi hmm, nanti begitu nanti sudah tanam itu kemana pelatihannya, terus ya, kemudian juga pemeliharaannya bagaimana, pemasaran gimana, itu perlu penanganan lagi khusus seperti itu. hmm, Sebetulnya jalur-jalurnya sudah ada, pemerintah sudah menyiapkan seperti itu sudah ada gitu ya. Nggak perlu hmm, khawatir lagi. Sekarang apalagi bantuan-bantuan itu banyak itu, bansos itu banyak ya, itu. ya, ya, Tanah-tanah di setiap kelurahan ada tanah yang nganggur tuh bisa, ada ya, tanah kelurahan yang bisa disewa. Itu kalau hmm, nggak punya duit pinjam Pak Lurahnya malahan seperti itu. Tapi ya, bertani beneran gitu. Sebagai pemuda pasti diopeni. Oh, pemuda seperti itu diopeni seperti oh, itu. oke, Dan tidak hanya itu ada organisasi-organisasi keagamaan juga banyak. Muhammadiyah, NU hmm, itu juga banyak sekali yang belajar di pas itu, saya menambah seperti oh, itu. Nah itu bisa, bisa itu nanti itu. Mereka sekarang udah mulai seperti itu saya bilang itu. Ya awalnya aneh gitu, pemuda-pemuda itu aneh itu. Kok bertani ya, kok kayak gitu, kan gitu. Tapi lama-lama nanti sudah tahu saya kerja itu gimana, nonton hmm, gitu setelah 2 bulan. Oh gitu, oh gitu. Oh ya Pak, saya iya, berani Pak. Ini ya salah lagi datang lagi apa itu, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. iya. Karena Di- ilmu Jadi itu Degun melihat harus apa, harus di- apakah melalui proses. Degun melihat bahwa naga ini akan menjadi salah satu komoditas unggulan hortikultura ke depannya? Ya, ya pasti. Karena kita negara tropis ya. Ini tidak bisa ditanam Hmm, di Jepang, nggak bisa. Jadi tropis itu nggak bisa ditanam di Cina itu nggak bisa. hmm, Orang ngomong banaga dari Cina itu nggak ada. Jadi kita di Taiwan hmm, aja bisa. Kalau di Taiwan bisa. Gitu. iya, iya, Seperti itu. iya, Jadi iya. itu unggulan seperti ini dan varietasnya banyak sekali. Varietasnya Varietasnya. banyak banget itu. Bukan hanya Hmm, kuning, orange iya, juga iya, ada, yang putih apa itu, campuran yang pink juga ada segala itu. Jadi hmm, variannya banyak gitu dan rasanya juga beda-beda. Nanti dan saya sering pameran di Jerman ya, di Jerman atau di hmm, Hong Kong ya seperti itu, di Jordania juga.
mereka sudah bosan dengan buah-buah lokal, misalnya apel, Oh, ya, kemudian ya, ya. anggur itu udah bosan nih, kiwi itu udah bosan, mereka bosan, pengen buah naga, pengen sawo gitu ya, Yang pengen tropis ya. mangga gitu seperti itu. Nah Ya, itu harusnya buah-buah riset tropis kita, ya, deh ya. riset pemerintahan itu harus maju, ya maju Iya. gitu. Vietnam sekarang maju hortikulturanya karena punya riset yang bisa diakses oleh Oh, petani, oleh iya, petani. iya, Sekarang kan kayak, ya, jadi ke penelitian yang berbasis riset, ya. brand-brand itu harus tahu itu buah naga itu bagaimana seperti itu gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya pada petani atau anak muda dari Papua pengen belajar Mm-mm. pertanian buah naga kemana, itu tanya ke brand Ya. gitu, mana gitu tuh. Hmm. Jadi bukan wah nggak tahu ya jangan buah naga ya tanya aja beras, enggak ini mau tanya buah naga Hmm. kok gimana gitu. Itu di Vietnam bisa. Dan Iya. kemudian mereka memberikan varietas-varietas baru, varietas baru. Hmm. Setiap tahun dia mengeluarkan varietas baru, seperti itu lebih kuat, lebih rasanya lebih Iya. enak, lebih apa seperti itu. Nah, kita nggak ada risetnya. Oh, Itu iya. malah didorong aja Bu Susi, didorong Kementan untuk bisa riset di bidang Iya, apa iya, saja. Jadi iya, kita punya ada 66 jenis buah, ada iya, 66 jenis buah Indonesia yang iya. Di Gun bagus kan kita, banget untuk bisa kaya ke luar negeri. iya, di Gun kita kan punya eh, balai penelitian khusus untuk buah-buah tropis kan, yang di Ya, Malang itu kan mak, sebetulnya salah satunya bisa juga kan, buah tropis kan tidak ya, hanya jeruk gitu, tapi juga buah naga gitu. ya, 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 ya mana? ya, Barang-barang itu kasih ke petani, barang-barangnya ya, dikasih ke petani biar maju seperti itu ya gitu. ya. Nah, Dikun, ini Kita kompetisi sebelum gitu. sebelum kita mengakhiri, apa yang masih menjadi apa yang masih menjadi cita-cita Dikun sebagai petani ya, sebagai Mhm, pemilik Sabila Farm, masih mhm. ingin mengerjakan apa atau cita-citanya apa yang belum yang akan Ya, dilakukan? ya. Kalau untuk saya sendiri, pribadi saya sendiri, ya setelah 20 tahun bekerja di dalam buah naga tadi, sudah Mm-mm, cukup. Saya sudah di dalam negeri menguasai, budidaya mm-mm, menguasai, pasar tahu, di luar negeri saya mm. sudah tahu juga, Iya, gitu ya. iya, Relasi saya banyak di luar negeri, sudah tahu, akses ilmunya sudah tahu juga, gitu. iya. Udah Cita-cita komplit saya ya, sekarang ini tinggal satu, ilmunya udah bagaimana komplit Dikun. menjadikan Ya, ilmunya ya, Dikun udah menjadikan komplit lah. pemuda-pemuda itu ya, ya, insya Allah Ya, kalau komplit nggak mungkin karena berkembang terus. ya, Jadi, ya, jadi ya, setiap hari saya harus mengakses ilmu tadi gitu ya. ya, Maksudku untuk pribadi sudah cukup seperti itu. ya, Tapi sekarang bagaimana mengajak generasi muda atau orang ya, lain gitu untuk ya, bisa maju bersama ya, tanpa mengeluh gitu ya, tanpa ya, menuduh, tanpa fitnah segala ya, macam itu gitu. Karena hidup ini ya kayak gitu perjuangan dulu pasti. Tadi kan saya ceritakan tahun pertama gagal deh kamu sih biasa itu biasa aja. Tapi kalau punya pembimbing kan nggak apa-apa. Oh, tenang ya, aja, nanti gini aja. Tahun kedua nanti kamu bisa maju seperti itu gitu loh. ya. Jadi sekarang kerjaan saya kayak gitu yang suka gitu. Jadi saya Ya, kemana-mana itu membimbing pemuda-muda ataupun petani gitu seperti itu. ya, Ya ya, siapa yang tadi syaratnya petani bisa mau kerja keras, maju, kemudian mau kaya itu bisa mau seperti itu. Cita-cita saya ini usia saya udah tua, Oh, jadi saya belum, ingin belum. memberikan ilmu yang terbaik. Belum tua kok, Dekun, belum tua. Nah, apa yang ingin Dekun sampaikan nih Ya, kepada petani, mahasiswa, anak muda sekarang ya tentang masa hmm, depan agribisnis buah naga di Indonesia? ya, Apa yang ingin disampaikan nih? Monggo. ya, ya, tidak hanya buah naga, saya mengimbau kepada petani petani hortikultura buah ya, petani-petani hortikultura buah yang baru Ya, mulai gitu, yang baru mulai itu dipertahankan aja. Karena ya. saya sudah pengalaman selama 20 tahun di buah naga itu, tahu-tahu nanti jadi setelah 6, 5, 7 tahun itu biasanya orang sukses, mulai 7 tahun tadi Oh, oke. sukses Iya, karena dia bertahan iya, seperti itu dan seterusnya dia akan sukses, dia seterusnya akan sukses itu. Biasalah jatuh bangun biasa saja gitu ya, iya, tapi sudah berpegang pada pedoman gitu. Jadi kalau imannya sudah kuat seperti itu, jangan iya. ganti dulu buah belum dajeng terus ganti sayuran itu Oh, gitu nanti ya. nggak maju, nanti kalau Jadi ganti harus konsisten dengan gitu ya, beras De itu ya. mas sekarang
Jadi pilihan Ya, komoditasnya saya harus khawatir konsisten, komit, dan terus konsisten melakukan gitu. Ya, ya, penelitian ya, tadi ya, riset itu untuk bisa memberikan yang seperti terbaik itu. gitu ya. Nah, ya, Pasti baik. ada halangannya, gagalnya, Ya, ada nggak menariknya, ada yang marah-marah gitu. Biarin aja, kita konsisten aja. ya, Kita ya, nikmati saja bahwa perjalanan iya, seperti itu gitu ya. Ya, iya, nanti bisa. Jadi jangan khawatir gitu. ya. Jadi tentu dan konsisten dan jebret, 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 jebret jebret, maju jebret. gitu. Ya, Oke, gitu Dekun, sih. terima kasih banyak ini atas Ya, cerita dan inspirasinya. yeah. Semoga perbincangan ini bisa membuka wawasan ya para sahabat Ya, podcast Yampi, pendengar ya, catatan RSZ tentang peluang agribisnis Buah Naga. Dan semangat terus untuk ya, berinovasi di sektor pertanian dan ya. slogannya Dekun, jebret, jebret, jebret. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rosana Ya, Susi undur diri. Terima kasih Pak Dekun atas inspirasi yang telah disampaikan kepada para ya, sahabat Yampi. Wassalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Waalaikumsalam.